Untuk kita semua direksi, semua komisaris itu harus dihadirkan di persidangan. Kenapa? Biar kasus ini jadi terang benderang. Nah, seperti itu. Jangan sampai yang menurut kami ini bukan kesalahan dari klien kami, itu dibebankan kepada klien kami. Ada nama besar di balik kasus ini. Sidang PT Lab belum selesai, tapi satu fakta mulai mengusik rasa keadilan publik Lampung. Nama seorang tokoh budaya disebut di ruang sidang, disebut secara terbuka, disebut dalam konteks penyertaan modal 10 miliar. Pertanyaannya sederhana, kenapa namanya muncul di dakwaan tapi tidak pernah diperiksa? Apakah ini murni proses hukum atau ada yang sengaja tidak disentuh? Dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negara Tanjung Karang pada 27 Februari 2026, kuasa hukum Direktur Operasional PT Lab secara terang menyebut nama Ansori Jausal dan Nuril Hakim. Dua nama ini bukan disebut sembarangan. Menurut kuasa hukum, dalam dakwaan tertulis ada penyertaan modal sebesar 10 miliar dan itu terjadi di masa kepemimpinan direksi lama. Direksi lama yang dimaksud adalah Ansori Jausal dan Nuril Hakim, bukan direksi yang saat ini menjadi terdakwa. Artinya, uang 10 miliar yang masuk dalam dakwaan itu terjadi di periode kepemimpinan mereka. Tapi disinilah kejanggalannya mulai terasa. Kuasa hukum menyebut dua nama tersebut tidak pernah diperiksa oleh jaksa. Sekali lagi, namanya masuk dalam dakwaan, tapi tidak pernah diperiksa. Kalau memang penyertaan modal itu terjadi di masa mereka memimpin, kenapa proses hukumnya tidak menyentuh mereka? Apakah ini kelalaian atau ada pertimbangan lain? Kuasa hukum secara terbuka meminta agar Ansori Jausal dan Nuril Hakim diperiksa dan dihadirkan dalam sidang pembuktian pada 4 Maret 2026 karena menurut mereka kehadiran dua nama ini sangat menentukan arah keadilan. Bahkan muncul pertanyaan yang cukup tajam, jangan sampai karena ada pihak-pihak yang dekat dengan orang-orang besar di Lampung justru dilindungi. Ini bukan sekadar pernyataan hukum, ini adalah sinyal keras bahwa ada kecurigaan publik terhadap independensi proses peradilan. Yang membuat perkara ini semakin sensitif adalah sosok Ansori Jausal, dikenal sebagai tokoh budaya Lampung. Dan ketika nama tokoh publik disebut dalam dakwaan kasus penyertaan modal miliaran rupiah, publik berhak bertanya, apakah semua orang benar-benar sama di hadapan hukum? Ataukah ada standar berbeda untuk mereka yang punya posisi, pengaruh, atau kedekatan? Saat hendak diminta klarifikasi usai sidang, jaksa penuntut umum telah meninggalkan lokasi. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanggapan terbuka, dan kekosongan informasi itu justru memperbesar tanda tanya. Kasus PT Lab kini bukan hanya soal penyertaan modal 10 miliar. Ini sudah menjadi ujian transparansi hukum di Lampung. Apakah semua nama yang disebut dalam dakwaan akan diproses secara adil atau hanya sebagai yang berdiri di kursi terdakwa? Kita tunggu sidang pembuktian berikutnya, karena dalam hukum yang paling berbahaya bukanlah kesalahan tapi ketidaksetaraan, dan publik Lampung sedang menonton.